Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mu'azzami bitauhidi. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammadin al-makhsusi bi ajalil mazidi. Wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal ra'yi as-sadidi. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Faya ahbaballah wa ahbaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. أوصي نفسي وإياكم باتقوا الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbuna Rabbul Alamin, yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat sehat serta nikmat waktu luang. Alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan ketiga nikmat tersebut maupun nikmat-nikmat yang lain yang telah Allah berikan kepada kita dalam rangka mengisi ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentunya salawat serta salam terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dikumpulkan dan dipertemukan dengan beliau. Bahwasanya di awal kami membawakan suatu ayat yang berisi tentang wasiat takwa, dan memang ini sungguh kasih sayang Allah kepada kita. Allah menempatkan wasiat-wasiat takwa bukan hanya di ayat yang tadi dibaca, akan tetapi juga menempatkan di beberapa ayat, bahkan di banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Ketika Allah katakan takwa menjadi sebaik-baiknya bekal, kemudian juga ketika orang itu bertakwa, maka Allah akan jadikan banyak pintu keluar, solusi bagi setiap permasalahan kehidupannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan begitu pula ketika kita membaca ayat perintah diwajibkannya puasa di bulan suci Ramadan ini pun tiada lain tujuannya juga agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita garis bawahi itu la'allakum tattaqun. Allah mengisyaratkan di sini agar kita setelah keluar dari madrasah Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Maka kita akan lihat jawabannya langsung di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, takwa itu adalah akumulasi. Ya. Takwa merupakan akumulasi, ya, amal soleh. Ya. Yang dimana amal soleh ini adalah implementasi dalam syariat. Ya. Implementasi di dalam syariat. Nah. Dan juga diterangi oleh cahaya iman di dalam hatinya. Nah. Ya. Jadi dia merupakan apa? Akumulasi dari amal soleh, ya, yang dia itu adalah takwa. Nah, sebagai implementasi dalam syariat dan memenuhi cahaya iman di dalam hati. Inilah yang dimaksud dengan takwa. Nah, jadi takwa dan amal ini sama-sama bentuknya implementasi di dalam kehidupan kita. Mengimplementasikan syariat Islam di dalam kehidupan kita. Makanya banyak para ulama menjelaskan terkait makna takwa, ya, yaitu al-imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan seluruh apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, dengan ikhlas tanpa adanya paksaan. Kemudian konsekuensi kedua ketika kita telah melakukan dan kita telah berusaha berupaya untuk mengimplementasikan, menerapkan, merealisasikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka kita pun harus meninggalkan, betul-betul memaksa diri kita meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah maupun yang telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Inilah hakikat takwa sebenarnya. Hakikat takwa sebenarnya. Nah, kita perhatikan di surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kita lihat. Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk siapa, kata Allah? Untuk orang-orang yang ngaku bertakwa, yang sebelumnya adalah orang yang beriman. Begitu. Nah, muttaqin ini adalah orang-orang yang bertakwa. Maka pun kita bertanya, siapa orang-orang yang bertakwa ini? Apakah mungkin kita bisa menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah jawab langsung dan Allah jelaskan siapa itu orang-orang yang bertakwa. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, dia adalah orang yang membenarkan segala hal-hal yang gaib. Tentu ini datang dari sisi Allah, kemudian dia benarkan, kemudian dia lakukan. Ya, kemudian dia usahakan untuk merealisasikannya dalam kehidupannya. Dan di antaranya kemudian Allah sebutkan amal salih. Wa yuqimunas shalah. Naam, iqamatus shalah ini merupakan amal salih. Kalau kita lihat wa yuqimunas shalah wa yu'minuna bil ghaib, itu bergandengan letaknya. Maka yang namanya iman itu tidak akan pernah lepas dari amalan. Ya, iman memang letak di dalam hati, tapi juga harus direalisasikan dalam kehidupan melalui pancaran dari gerak-gerik anggota tubuh kita. Nah, dan ini juga yang sering diingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali selaku penulis kitab yang akan kita baca ini. Nah, jadi apa fungsi kita belajar? Nah, apa fungsi kita mengetahui dan memahami terkait adab-adab Islami ini? Jadi tentunya kita belajar untuk mendalami tuntunan syariat dalam agama Islam. Terkadang ada orang yang diberikan pemahaman dan kemampuan mengetahui hukum-hukum dalam syariat, tapi hatinya masih buta. Hatinya masih dipenuhi dengan kegelapan-kegelapan maksiat. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas dan kita akan kumpas tuntas, ya. Karena memang dengan belajar ini harapannya semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan kualitas kehidupan, serta tentunya bisa memberikan bekal terbaik untuk menghadap Allah. Kita tentunya memohon agar apa yang kita pelajari ini diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengannya kita agar mudah memahami dan juga mengamalkan sehingga meraih hasil yang dicintai oleh Allah berupa amal saleh yang disebut sebagai hasanah. Nah, dan inilah yang nantinya berbekal pahala menjadi apa? Ajrun ghairu mamnun. Nah, ya. Baik, teman-teman semua, kita lanjut membaca kitab Ayyuhal Walad, ya. Kitab yang sungguh luar biasa. Kalau kita resapi maknanya, kita membaca melalui mata kita, kemudian kita resapi makna dengan hati kita, maka kita akan terenyuh sendiri dan seakan kitab ini mengajak kita untuk selalu bermuhasabah. Kitab ini berjudul Ayyuhal Walad, ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad, ya, Ibnu Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama yang ketokohannya sangat terkenal. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Taib. Pada awal-awal kita telah mempelajari dan membaca tentang wasiat-wasiat beliau kepada muridnya. Nah, terkait tentang apa? Yang namanya ilmu harus berbanding dengan amalan. Bahkan beliau sertakan dalil-dalil ancaman. Ya, dalil-dalil ancaman. Orang yang berilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya, beliau nukilkan suatu hadis yang penuh dengan kengerian. Seharusnya itu menjadi motivasi kita, menjadi katalis kita untuk mensupport takwa dalam diri kita. Kata Rasulullah apa? Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun. Ya, lam yanfa'ullahu biilmih. Sesungguhnya orang yang paling berat azabnya itu nanti di akhirat adalah seorang alim. Alim di sini adalah orang yang tahu ini haram namun dia masih kerjakan dan menganggap ini halal. Orang yang tahu ini halal tapi dia tidak mau melakukan sehingga dia mengharamkan secara tidak sengaja. Jadi ilmunya tidak bermanfaat. Maka ini dia mendapatkan azab yang pedih. Begitu. Begitu pula Ibnu Ruslan.
Di dalam matan Zubat mengatakan, alimun bi ilmihi lam ya'malan. Seorang alim dengan ilmunya yang dia tidak mengamalkannya. Mu'azzabun min qabli ubadil wathan. Mu'azzab, dia akan diazab sebelum para penyembah berhala ini diazab. Bayangkan, para penyembah berhala ini adalah pelaku kesyirikan. Nah, akan tetapi ternyata yang diazab sebelum mereka adalah orang-orang yang mengetahui hukum agama Islam, ya, seperti zina haram, ya, seperti riba haram, tapi dia tetap melakukan zina, dia tetap melakukan riba. Nah, Allah musta'an, ya, luar biasa. Kita ada di zaman yang penuh dengan fitnah. Ketika kesalahan-kesalahan mudah ditoleransikan sehingga dia nanti berkembang menjadi suatu budaya, mengakar kuat di tubuh kaum muslimin, barulah kita pontang-panting panik, ya, karena memang sudah menjalar pengaruh maksiat itu. Maka dari sini, dari diri kita sendiri kita harus mulai. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita akan baca di sini kata beliau, qala al-musannifu rahimahullahu taala, ayyuhal walad. Ij'alil himmata fir ruh, kata beliau. Jadikanlah himmah, yaitu semangat dalam menyucikan ruh, itu selalu ada di dalam diri kita. Ya, kita harus selalu semangat untuk menyucikan diri kita, terlebih menyucikan qalbu kita. Ya. Kenapa? Ruh itu nanti kaitannya dengan jiwa. Nah, ini salah satu susunan yang ada di dalam diri manusia. Jadi manusia itu tersusun dari 3 unsur, teman-teman semua. Yang pertama tentunya adalah fisik, jasad, jasmani kita. Kemudian yang kedua adalah ruh. Ruh ini disebut dengan nafas, jiwa. Kemudian yang ketiga adalah yang spesial Allah berikan kepada manusia sehingga kita terbedakan dari hewan-hewan, nah, maupun tumbuh-tumbuhan, yakni akal. Dan ketahuilah, ketiganya itu, ya, memiliki nutrisi. Dan kita harus penuhi nutrisi kita agar kita tetap waras, agar kita tetap berada di dalam jalur dan tidak melenceng dan keluar dari jalur. Fisik jasmani kita ini membutuhkan nutrisi berupa apa? Makanan yang kita makan. Dan kita harus perhatikan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini adalah makanan-makanan yang berkualitas halalan thayyiban, yang memang telah Allah tentukan. Nah, bukan makanan-makanan yang telah Allah haramkan. Kemudian akal ini butuh kepada nutrisi juga. Apa nutrisi untuk akal? Yakni ilmu, teman-teman semua. Makanya orang yang berilmu, ya, itu jauh derajatnya nanti. Nah, jauh derajatnya nanti. Karena memang orang yang tidak berilmu ini, dia akan mudah terombang-ambing nantinya. Dan akan gampang juga untuk masuk ke dalam lubang kemaksiatan sehingga dia bisa menjadi orang yang sesat. Ya. Berawal dari fasik, jangan diremehkan. Biarpun dia dihukumi fasik, tapi itu bisa menjadi wasilah dia menjadi kafir. Nah, dan kemudian agar kita tetap waras dan berada di jalur, maka kita harus penuhi juga nutrisi untuk ruh, untuk jiwa kita, yaitu ibadah, teman-teman semua. Ibadah. Inilah hikmah kenapa Allah perintahkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu untuk mengkerangkeng jiwa kita. Karena memang di dalam jiwa kita terdapat 2 sifat. Ada sifat buruk, ada sifat baik, yang dikenal dengan takwa dan fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwanya. Ya. Allah mengilhamkan 2 sifat, yaitu sifat takwa dan sifat fujur. Nah, itu untuk apa? Yang pertama, jadi fujur Allah siapkan di dalam jiwa kita ini sejatinya fungsinya itu menjadi katalis, menjadi support, ya, pendorong agar ketakwaan kita meningkat. Ya. Karena sesuatu itu meningkat bisa jikalau ada lawannya, maka Allah berikan lawannya di situ. Agar kita bisa berlomba mengalahkan sifat buruk. Akan tetapi, ketika jiwa kita tidak dipenuhi dengan ibadah, tidak dipenuhi dengan ilmu, tidak dipenuhi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik, maka jangan harapkan
cahaya iman, cahaya takwa itu bisa menerangi jiwa kita. Melainkan itu bisa redup. Ketika sudah redup, Mama, sifat fujur pun akan menyelimuti diri kita dan syaitan pun itu bermain. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ingat, syaitan itu minal jinnati wan nas. Ada yang dari kalangan jin, ada yang dari kalangan manusia. Dan banyak di zaman sekarang, ya, syaitan-syaitan yang bereinkarnasi menjadi wujud manusia. Bahkan manusianya itu berpenampilan layaknya manusia-manusia yang taat kepada Allah. Terlihat dari zahiriah penampilannya. Nah, ini harus kita waspadai, teman-teman semua. Berikutnya, al-hazimah fin nafs. Kita juga harus menjadikan hazimah, kekuatan terus berada di dalam jiwa kita, diri kita. Wal mauta fil badan, ingat, ya. Selalu jadikan kematian berada di badan kita. Karena memang kelak badan ini akan dinonaktifkan oleh pemilik badan kita, yaitu dinonaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempo lalu, ya, atau pada pertemuan yang lalu, Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan betul-betul, aish masyi'ta. Ente hiduplah sesukamu di dunia, hidup sesukamu. Naam. Wa ahbib man syi'ta, dan sukai siapa saja yang mau engkau sukai, mau engkau cintai, ya. Naam. Tapi ketahuilah, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau itu adalah seorang mayit. Ya, engkau itu adalah orang yang akan meninggal nantinya. Dan tentunya engkau pun juga adalah seorang mufariq. Pakai qaf ya, mufariqun. Orang yang akan berpisah dengan orang yang engkau cintai, hatta sekalipun dengan dunia yang engkau tinggali saat ini. Wa'mal masyi'ta, dan beliau katakan lagi, dan beraktivitaslah sesukamu. Nah, fa innaka majziyun bihi, kata Al-Imam Al-Ghazali, karena sesungguhnya engkau itu akan dibalas nantinya. Nah, loh. Ya, mana dalilnya? Dalilnya kita kumpulkan sekarang. Nah, Allah berfirman, la ikraha fid din, betul. Di surah Al-Baqarah tidak ada paksaan dalam agama, ya kan? Berarti ini mengisyaratkan enggak ada paksaan dalam agama, terserah. Antum mau meluk Islam silakan. Antum meluk Islam tapi berperilaku seperti orang-orang fujur, silahkan. Antum hafal Quran tapi masih tidak bisa menjaga pandangan dengan menonton film-film yang, ya, yang di situ diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang engkau ingin memiliki hubungan-hubungan yang diharamkan seperti maksiat, zina dan sebagainya, silakan. Nah, ya. Kemudian juga Allah katakan, ya, lakum dinukum waliyadin. Nah, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Begitu juga Allah katakan, yuridullah bikumul yusra. Nah, Allah menginginkan kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesulitan kepada kalian. Tapi lihat, ada satu ayat ini yang menjadi hujah tentunya, yang seharusnya menjadi motivasi kita untuk selalu beramal dan ingat kepada kematian. Inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya yang namanya pendengaran, wal basara penglihatan, dan juga fuad hati, Allah sebut juga, kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ya. Bayangkan jika kita meninggal dalam keadaan hati kita masih terpaut kepada makhluk. Nah, ternyata hati kita belum kita pautkan kepada Sang Khalik, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala. Bayangkan. Nah, terkadang ada orang-orang yang memang telah Allah matikan, ya, berawal dari derajat tingkat fasik, kemudian dia menjadi munafik. Maka lihat firman Allah di surah Al-Baqarah, ya kan, khatamallahu ala qulubihim. Nah, Allah sebut hati, qulubihim, wa ala sam'ihim, pendengaran, wa ala absarihim, mata, penglihatan, gisyawah, suatu penutup tirai besar, sehingga hatinya pun itu menjadi gelap. Nasihat apapun didatangkan kepada orang-orang ini, nah, tidak akan pernah mempan. Maka solusi yang dihadirkan oleh para ulama, bagaimana cara menasihati para pelaku-pelaku maksiat seperti ini? Dengan menyindirnya terus-menerus, dan sedikit demi sedikit kita mengasingkannya, tidak ditemani. Nah, jangan sampai kita terlena dengan perkataan, loh, kita kan berteman. Islam mengajarkan untuk tidak pilih-pilih teman. Kata siapa? Islam mengajarkan tidak apa, untuk apa namanya, tidak milih-milih teman.
Rasulullah bersabda, almaru ala dini khalili, buat apa dong? Ya, seorang itu agamanya nanti akan sesuai dengan teman dekatnya. Kemudian Rasulullah berikan kata kerja perintah tuh. Ungzur, maka perhatikanlah, fangzur. Naam. Ya, ahadukum man yukhallil, gitu ya. Perhatikanlah salah seorang di antara kalian, siapa yang kalian jadikan teman? Teman dekat. As-sahibu sahib, teman itu menarik. Ya, emangnya kita siapa? Emang kita Imam Hasan Al-Basri, ya. Emangnya kita Muhammad bin Sirin, ya. Ya, mereka memiliki teman-teman yang memang ada sifat fujur dalamnya, tapi mereka bisa memberikan nasihat. Ya, sebelum dia berikan nasihat kepada orang lain, dirinya pun telah banyak memakan nasihat sehingga dia bisa menjadi orang taat sebelumnya. Gitu. Li'anna manzilaka al-qabru, kata beliau. Kata Imam Al-Ghazali sini. Karena sejatinya tempatmu itu adalah kuburan. Kuburan. Wa ahlul maqabir, dan orang-orang yang mendahului kita berada di kuburan saat ini, itu yantazirunaka, menunggu kita, menunggumu. Fi kulli lahzatin, pada setiap saat. Seraya mereka mengatakan, mata tasilu ilaihim. Nah, ya. Kapan saja engkau itu akan sampai kepada mereka. Ya, tidur bergeletak bersama mereka. Walaupun memiliki space ruang tersendiri-tersendiri. Nah, ya. Iyyaka tsumma iyyaka an tasila ilaihim bila zadin. Masya Allah. Ya. Waspadai olehmu, waspadalah. Ya, engkau itu akan pergi dan sampai kepada mereka. Apa mau sampai kepada mereka bila zadin, tanpa bekal? Ya. Bayangkan kalau kita lihat kehidupan dunia sekalipun. Ya. Tentunya di akhir bulan Ramadan kita akan bertemu dengan awal bulan Syawal. Ya. Itu yang disebut dengan hari raya Aid, Aidul Fitri. Ya, menjadi suatu kebiasaan ya saudara-saudara kita ini untuk kembali kepada keluarga-keluarganya di kampung, ya, ke kampung halamannya. Saya sering berjumpa kepada orang-orang dan bertanya kepada mereka yang tidak pulang ke kampung halaman ketika Lebaran. Dan jawaban mereka diantaranya adalah, saya malu pulang nggak bawa bekal. Saya malu karena penghasilan saya masih belum cukup. Nah, Masya Allah. Ya, kepada makhluk manusia saja dia bisa malu. Nggak bawa bekal ketika pulang ke rumah. Ini yang dia tidak tahu, dan kadangkala dia bisa setiap saat kembali kepada Robnya. Tapi dia tidak mempersiapkan sebaik-baik bekal. Kata Allah kan sebaik-baik bekal itu adalah takwa, tapi dia tidak mau bertakwa. Ya. Nah, qala Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Hadzal ajsadu imma faqasut tuyur au istablu ad-dawab." Ya. Sesungguhnya jasad ini ada kalanya dia menjadi sangkar burung. Nah, au istablu ad-dawab, atau dia menjadi kandang hewan yang melata. Memang betul. Karena memang jiwa kita ini terdapat dua sifat tadi, fujur dan takwa. Maka di sini Imam Al-Ghazali memerintahkan kita untuk berpikir, fatafakkar, maka berpikirlah, maka pahamilah, fi nafsika, renungkanlah di dalam dirimu itu, min ayyihi ma anta, kamu termasuk dari dua hal yang mana tadi? Apakah engkau termasuk jiwamu sangkar burung atau menjadi kandang hewan yang melata? Nah, di sini beliau berikan jawaban. Nah, in kunta minatuyuri ulwiyah, jikalau engkau ini termasuk burung yang terbang tinggi, fahina tasma'u tina tibli, ya, maka ketika engkau mendengar dering, ya, panggilan Rabbmu, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, bukan hanya pergi bergegas menuju panggilan tersebut,
tapi hatinya bergetar, rasa takutnya bertambah. Kan Allah bilang di surat ke-8 ayat 2 Al-Anfal, ya, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tanda orang yang beriman nih kalau diperdengarkan nama Allah, maka hatinya bergetar, gitu. Bukan hanya sebatas memenuhi panggilan, ya, secara formalitas saja. Tapi di sisi lain, dia masih terus bermaksiat. Tidak ada rasa takutnya sedikit pun di hadapan Allah. Tidak bertambah. Ya, bukan seperti ini orang yang beriman. Orang yang beriman totalitas. Ya, totalitas. Naam. Irji'i, kembalilah kepadaku. Kemudian jiwa tersebut, ya, irji'i ila rabbik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita ingin menjadi jiwa kita ini adalah jiwa yang tenang. Bukan jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Itu juga ada dalam Al-Quran kan di surah Yusuf ayat 53 tuh. Ya, surah Yusuf ayat 53. Bagaimana bunyi ayatnya? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratun bisu' illa ma rahimallah illa ma rahimar rabbi. Masya Allah. Ya. Sesungguhnya nafas itu memerintah kepada keburukan, kecuali yang dirahmati atau diberikan rahmat oleh Allah. Nah, jiwa yang diberikan rahmat oleh Allah ini adalah jiwa-jiwa yang tenang. Jiwanya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa-jiwanya orang yang tidak taat kepada Allah selalu akan memerintahkan kepada keburukan. Nah, ya, sifat fujur yang tadinya mendukung takwa beralih fungsi melakukan keburukan yang lebih besar, ya. Tentunya setelah terprovokasi oleh bisikan-bisikan syaitan. Inilah yang disebut dengan perbuatan zalim. Zalim dari kata zalama yazlimu, ya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi dia menempatkan si sifat fujur dalam dirinya ini tidak pada tempatnya, maka dia zalim kepada diri sendiri. Ya. Maka untuk mencegah itu kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 257, ya, Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu penolong orang-orang yang beriman, ya. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, ya. Nah, Allah lah yang bisa mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Dialah nurun ala nur. Nah, berikutnya, ketika kita menjadi jiwa yang tenang, ya, burung yang terbang tinggi ketika dipanggil oleh Rabb Allah Subhanahu wa taala, dipanggil Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, irji' ila rabbik tatiru su'idan. Maka dia pun terbang. Jiwa tersebut terbang, ya, ila antak udah fi aali, sampai naik kepada apa? Ketinggian, burujil jinan, ya, satu bagian-bagian dari surga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di sini, ihtazza arsyur rahmani limauti Sa'ad ibni Mu'adz. Bergetar arsy Allah karena kematiannya Sa'ad ibni Mu'adz. Nah, siapa Sa'ad ibni Mu'adz? Nanti teman-teman cari dan pelajari biografi beliau ini, Masya Allah, ya. Adalah orang yang wara', orang yang alim. Kemudian di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan permisalan yang kedua tadi, ya, jikalau menjadi istablut dawab, ya, kandang hewan yang melata. Beliau awali dengan waliyadzubillah, ya. Kita tentunya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi permisalan yang kedua ini. Kata beliau, in kunta minad dawab, Masya Allah. Jikalau engkau termasuk orang yang dawab, nah, ya, orang yang seperti hewan melata, ya, hewan yang di daratan, begitu. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang kafir, ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan-hewan yang bahkan balhum adol, Masya Allah, mereka lebih sesat, ya. Nah, makanya terkadang, ya, kita melihat orang yang sudah mengetahui hukum ini diharamkan. Dalilnya jelas Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, kemudian melihat yang haram karena nanti mata ini dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah musta'an.
Tapi dia terus melakukan hal tersebut. Nah, di zaman sekarang ada orang Islam mengatakan menyentuh hewan yang bernama babi itu haram gitu. Menyentuh air liur anjing itu haram ya, maupun tubuhnya. Tapi ternyata mereka masih zina, baik hatinya begitu. Nah, ini yang cikal bakal nanti dia diserupakan dengan hewan ya. Maka di antara orang-orang yang berdakwah mengatakan, oh lagi pacaran, perempuannya lagi sama anjingnya, oh perempuannya adalah betinanya. Nah, dibonceng ke sana kemari, bahkan di antara mereka tidak jarang orang tuanya pun juga membiarkan. Allah musta'an. Ya, memang betul kita menghukumi mereka adalah orang-orang fasik, tidak menjadi orang-orang yang kafir. Tapi lihat yang tadi saya katakan, itu semua bisa menjadi wasilah kepada kekafiran. Dengan terlena maksiat, akhirnya dia mengatakan, ini nggak apa-apa kok, boleh kok. Nah, ketika sudah membolehkan apa yang Allah tidak bolehkan, nah dia telah mengubah hukum dan aturan Allah, maka dia menjadi kafir. Fala ta'man, ya, kata beliau Al-Imam Al-Ghazali, fala ta'mani intiqalaka min zawiyatid dar ila hawiyatin nar. Nah, maka janganlah kamu itu merasa aman dengan perpindahanmu dari pojokan surga ke lubang neraka. Ya, jangan kita merasa aman, walaupun memang dosa maksiat ini adalah tahta masyiatillah, bisa Allah ampuni, ya, bisa juga Allah siksa berikan azab, dan juga selama bukan kekafiran, maka nanti dimasukkan ke dalam surga, tapi jangan sampai terlena. Walaupun dimasukkan dalam surga, kita nggak tahu juga, ya. Tetap saja awalnya kita berada di neraka. Muazzab, kita diazab. Ya bukan kita, maksudnya mereka. Nah, waruya anna al-Hasan al-Basri. Nah, ini dia. Diriwayatkan Imam Hasan al-Basri, Masya Allah, seorang tabi'in yang waro alim, memberi nasihat di kalangan para sahabat-sahabatnya. Al-Imam Hasan al-Basri ini tokoh luar biasa, teman-teman semua. Ya, rahimahullah ta'ala. U'atiya syurbatan, dia suatu ketika diberikan seteguk min ma'in baridin, ya, seteguk air dingin. Nah, falamma akhadha al-qadah, tatkala dia mengambil gelas yang berisi air dengan air dingin tersebut, gusya alaihi, tiba-tiba seketika itu beliau pingsan. Ketika pingsan, saqata min yadihi, ya, al-qadah, gelas yang dipegangnya tadi itu saqata, terlepas, jatuh min yadihi, dari tangannya. Kemudian setelah sadar, apa jawaban beliau? Kenapa beliau terpingsan? Fala ma'afaq, tatkala beliau ini sadar, siuman, ya. Qila lahu, dikatakan kepadanya, malaka ya Aba Sa'id? Ada apa wahai Aba Sa'id? Qala, Al-Imam Hasan Al-Basri pun berkata, Dzakartu umniyata ahli nar. Aku teringat harapannya para penduduk neraka. Nah, hina yaqulu li ahlil jannah, ketika mereka itu berkata kepada penduduk surga, yang dimana ini ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Tuangkanlah. Nah, ini dia berkata kepada penduduk surga, tuangkanlah wahai penghuni surga kepada kami berupa air, au mimma razaqakumullah, atau hal-hal, ya, di antara hal-hal yang telah Allah karuniakan kepada kalian, berikanlah. Ya, pada sebelumnya pun kita juga telah membahas, ya, tentang penyesalannya orang-orang yang ada di dalam neraka, ahli maksiat. Mereka
mengatakan farji'na na'mal salihan. Kembalikanlah kami, niscaya kami akan beramal saleh. Fakila dikatakan, ahmak. Ahmak itu adalah dungu, bodoh. Anta min hunaka taji. Kamu itu berasal dari sana, datang dari sini, dari dunia. Kok minta dikembalikan lagi untuk beramal? Emang ngapain saja ketika hidup? Yang namanya penyesalan ada di akhir. Yang di awal namanya perencanaan. Ternyata dia tidak merencanakan. Makanya dia mendapatkan penyesalan di akhirnya. Jadi kalau kami boleh ibaratkan, hidup ini layaknya seperti pentas, teman-teman semua. Tentunya di dalam pentas kita tidak boleh merasa atau tidak boleh menjadi orang yang malas. Malas beribadah, malas beraktivitas, tidak boleh. Ya. Agar bisa kita menjadi orang yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah mengambil jalan pintas. Karena buat apa? Kita mendapatkan hasil terbaik, ya. Kalau cara-cara yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita terapkan, implementasikan, itu bukanlah cara yang pantas. Nah, ini menjadi renungan kita tentunya sebelum kita tutup, ya. Nah, kita baca lagi sedikit di sini. Ayyuhal walad. Nah, lau kana al-ilmu al-mujarradu kafiyan laka. Nah, ya. Kalaulah ilmu, sebatas ilmu itu cukup untukmu, wala tahtaju ila amalin siwa, dan engkau pun tidak membutuhkan kepada amal selainnya. Nah, lakana nida'ullah ta'ala, maka sungguh ya panggilan Allah, hal min sa'il, adakah yang meminta, hal min mustaghfirin, adakah yang meminta ampun, hal min taib, adakah yang mau bertaubat, doaian, ya doaian, maka sia-sia bila faidah, tanpa faidah. Nah, padahal Allah bilang, katakan, ya Allah memberikan rahmat ampunan. Kalau kita lihat ya di mana surah Ali Imran itu, teman-teman semua, siapa sih orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang luar biasa itu, ya Allah sebutkan, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang jujur nih. Ya, orang-orang yang senantiasa berkata, Rabb kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar beriman, ya Allah, faghfir lana. Dia berdoa, meminta ampun, ya, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Zunubana. Allah berikan solusi, ya, melalui lafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa saja yang menegakkan puasa Ramadan ini, ya, siapa saja yang dia berpuasa di bulan suci Ramadan ini karena iman dan juga ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini bentuk kemurahan kasih sayang Allah. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Siapa mereka? As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Ya, bil ashar, di waktu sahar, ya. Yang kita sahur ini qoblal fajr. Nah, begitu. Nah, di waktu tersebut kita harus menjadi orang-orang yang jujur, mengakui kesalahan kita, orang-orang yang sabar, ya, orang-orang yang taat, qanitin, orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, orang-orang yang senantiasa memohon ampun di waktu tersebut. Ini luar biasa. Bil ashar. Makanya Rasulullah mensunahkan kita agar kita bersahur. Tasahharu, kata beliau, kan, bersahurlah. Karena apa? Di dalam sahur itu barokatan, ada keberkahan. Keberkahan itu apa? Ya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, waruya anna jama'atan minas sahabah, dan diriwayatkan dari beberapa sahabat ridwanullah alaih, ya, ajma'ina, ya, mereka semua zakaru, mereka menyebutkan, ya,
Abdullah ibnu Umar. Mereka menyebutkan Abdullah ibnu Umar inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abdullah ibnu Umar berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, Ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bilail. Masya Allah. Sebaik-baiknya laki-laki itu adalah seandainya dia itu sholat malam. Nah, dia tidak malas beribadah kepada Rabb-Nya. Nah, dia tidak banyak tidur. Maka di antara yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, min mufsidatil qalbi, di antara perusak hati itu adalah kasratun naum, banyak tidur. Ya, bahkan di antara syair ya ada disenandungkan, mani beta'ada 'anil wisadah, ya, siapa saja yang menjauhi bantal, maksudnya dia tidurnya jarang, tidak banyak tidur, iqtarabat minhu siyadah. Nah, maka keberhasilan kejayaan akan menghampiri dirinya. Wa man lazimar ruqad, ya. Dan siapa saja yang banyak tidur, hurimal murad, maka dia akan dihalangi dari keinginan-keinginannya. Dia berharap surga, mimpi gitu. Tidur aja lah, banyakin. Mimpi aja antum. Ya, mana mungkin surga bisa diraih dengan tidak beramal saleh, dengan tidak bertakwa kepada Allah. Nggak mungkin itu. Ya. Wa man aktsaran naum, dan siapa ya saja yang banyak tidur, ya, sabaqahul qaum, maka orang lain akan mendahuluinya. Wa man tarakal amal, ya, siapa saja yang meninggalkan amalan, tarakahul amal, maka amal di sini pakai hamzah, jadi harapan yang senantiasa dia harapkan ini akan meninggalkannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, kita lanjut lagi. Rasulullah SAW ini berkata kepada salah seorang laki-laki, tentunya min ashabihi, dari kalangan para sahabatnya, ya fulan, wahai fulan, la tuksirin nauma billailin nasihat. Jangan banyak tidur di malam hari. Fa inna kathratan naum billail, karena sesungguhnya banyaknya tidur di malam hari, naam, tada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Ya. Nah, meninggalkan pelakunya dalam keadaan fakir kelak nanti di hari kiamat. Fakir. Ya. Menjadi orang yang fakir. Nggak bawa bekal apa-apa. Nah, makanya di antara penuntut ilmu, kalau memang dia jujur menuntut ilmunya, maka dia menegakkan malam-malamnya itu dengan sholat, membaca Al-Quran, memutolaah dan memurajaah ilmu. Ya. Dan inilah di antara hikmahnya di bulan puasa Ramadan. Ya, kita disunahkan untuk sholat malam agar terbiasa kelak nanti di luar bulan suci Ramadan. Rasulullah memberikan suatu hadis, ya, man qama ma'al imam hatta yansarifa, siapa saja yang berdiri sholat bersama imam sampai selesai, ya, kutiba lahu, maka akan dicatat untuknya pahala, ganjaran, kebaikan sholat semalam suntuk. Ya, biar kita nggak males. Banyak ada orang males, udah rakaat 8 kelar. Padahal 23 rakaat gitu. Yang 11 rakaat kelar gitu. Nggak lanjut lagi ketika 4 rakaat. Nah, ya, barakallah fikum. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, dan menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa terus beribadah, menuntut ilmu, dan ikhlas kepada Allah.
Karena semangat ibadah belum tentu itu menikmati ibadah, akan tetapi menikmati ibadah itu sudah pasti semangat dalam beribadah. Orang yang menikmati itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya. Dan orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya ini adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Ini orang-orang yang beriman ini sungguh beruntung. Kenapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, mereka orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam salatnya. Ketika dia sudah khusyuk, lihat surat Al-Ankabut tuh, inna sholata tanha anil fahsyi wal munkar. Sesungguhnya salat tersebut memiliki fungsi apa? Mencegah yang fahsy ini sifatnya kepada syahwat, teman-teman semua. Ya, dan juga mungkar. Begitu. Maka di antara orang banyak salat, ya, memang dia tidak pernah meninggalkan tapi masih maksiat karena salatnya dia belum khusyuk. Itu saja intinya. Ya. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dibimbing untuk menata aktivitas agar diberkahi menjadi kehidupan hayatan thayyibatan, ya, kehidupan yang baik dan berakhir dengan husnul khatimah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma innana na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba. Innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.